yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Salam takdim, salam hormat kami untuk Sohibul Bait, keluarga besar dari Masjid Al-Ikhlas di Perumahan BCL beserta jajarannya, ketua DKM dan seluruh para pengurus. Wabil khusus salam takdim, salam hormat untuk Ibu Ketua Fatayat BCLU Kabupaten Bekasi yang berada di wilayah Perumahan BCL beserta seluruh jajarannya, untuk bapak-bapak beserta ibu-ibu, para sahabat-sahabat solehah dan juga keluarga majelis taklim yang ada di sekitar Perumahan BCL, serta yang tercinta untuk anak-anakku, ada 3 perwakilan ini, 2 solehah dan 1 soleh dari anak binaan untuk mengadakan acara Pekan Muharram 1447, dan juga untuk para tokoh masyarakat, para sesepuh, orang tua kita dan keluarga besar seluruhnya yang hadir di majelis yang mulia ini untuk pengajian bulanan Fatayat NU yang pada kesempatan kali ini edisi spesial mengadakan acara Pekan Muharram berbagi dengan anak asuh kesayangan kecintaan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan rawuhnya, hadirnya senantiasa Allah masih paringi nikmat iman, Islam, ihsan, sehat wal afiat fid dunya wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Sebelumnya marilah kita kirimkan Fatihah untuk semuanya, khususnya untuk yang sehat, yang sakit, yang masih hidup ataupun yang sudah almarhum. Wabil khusus untuk keluarga besar dari Sohibul Bait Masjid Al-Ikhlas dan juga untuk keluarga besar dari Fatayat NU. Syaullahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi
sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ini sebagai mukadimah pembuka untuk berkumpulnya kita di majelis ilmu, majelis taklim untuk di masjid kita tercinta, Masjid Al-Ikhlas, dalam wadah yaitu acara spesial khusus di pekan Muharram untuk kajian bulanan Fatayat NU yang pada kesempatan kali ini hari Sabtu di waktu duha. Tanggal berapa Bu sekarang Muharram? Ada yang ingat sekarang tanggal berapa? Berapa ini Muharram? Kita mengadakan acara berbagi dengan kesayangan, kecintaan dari Rasulullah ya. Kalau di depan anak-anak bilangnya kesayangan, kecintaan dari Rasulullah. Kalau ibu menyampaikan yang di depannya tulisannya Y, di belakangnya M, ya Bu ya. Itu kalau di depan anak-anak khawatir beliau ini, mereka ini apa Bu ingat ya sama siapa? Masalah ayahnya ya. Hanya kita sampaikan beliau-beliau ini Masya Allah masih usia di bawah umur, belum balik. Mereka lah kesayangan, kecintaan Rasulullah. Ya udah dijamin 100% mereka ini perwakilan 3 orang yang hadir di tengah-tengah kita adalah kesayangan, kecintaan Rasulullah. Yang tentunya perjuangannya nanti sampai akhir hayatnya ini kita pantau terus, terutama untuk apa Bu? Pendidikannya ya, sekolahnya sampai tinggi. Ini yang 2 soleha, cantik-cantik pakai baju baru ya. Yang 1 paling ganteng ya. Coba Bu Ana pengen kenal, ini namanya Bu Ana ya. Kalau teman jalan Bu Ana, A-N-A ya. Udah bisa baca belum? Udah ya. Atau si kakak yang laki siapa namanya? Al, ada saudaranya Al-Eldun. Al, keren banget ya Al ya. Al ganteng. Itu yang tengah siapa namanya? Fasya. Fatia. Al Fatia. Satunya lagi siapa? Adifa. Oh iya. Fatia, Adifa, gitu ya. Fatia, Adifa sama Al. Keren-keren ya namanya ya. Sama-sama namanya Masya Allah masih asli. Sunginem, Jumintem, gitu ya. Sungkin, Selamat, Waras. Agus, terus siapa Bu? Asep, gitu ya. Dengan anak zaman sekarang namanya keren-keren. Fatia, terus berikutnya Adifa sama Al. Al emang panjangannya apa Al? Muhammad Zaki Al-Farizi. Wah keren ya. Nah, anak sampai kan namanya Selamat Sugeng Bu. Bukan anak ya, suami namanya Selamat Sugeng. Itu Muhammad Al-Farizi. Itu apa namanya? Al ya. Luar biasa. Al ibunya ada nggak di sini? Datang nggak? Nggak datang ibunya. Fatia ibunya datang. Adifa ibunya datang. Oh nggak datang ya. Kenapa? Oh kakak yang datang ya. Oh ya alhamdulillah. Aku pintar ya. Udah dikasih hadiah tambah resmi. Pintar ya. Ngasih hadiah tulisannya apa itu? Fatayat NU BCL ya. BCL Bunga Citra Lestari atau siapa tuh? Emang judulnya Perumahan Bumi Citra Lestari ya Bu ya. Kira Bunga Citra Ono. Bumi sama bunga. Ini alhamdulillah saya bisa hadir tengah-tengah keluarga besar Fatayat NU di masjid kita tercinta dalam acara pekan Muharram, yaitu kita kenal dengan Idul Yatama. Idul Yatama lebaran anak yatim atau lebaran kekasih putri-putri putra-putra yaitu umat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti dimulai tadi dengan tawasul, baca-baca firman Allah, baca dzikir, baca doa, baca sholawat kepada siapa Allah dan Rasulnya. Kita pengen di sini ngalap berkah, apalagi dihadiri ini kekasih kesayangan Rasulullah. Pengen ngalap barokah, pengen dapat limpahan-limpahan berkah keberkahan yang tentunya ada di dalam majelis taklim, ada di dalam majelis ilmu, dihadiri oleh semua di bulan suci yang berkah. Ini kita masih masuk di bulan suci yang sunnah. Ya Bu, nanti kalau sudah masuk bulan Safar, ini balik lagi bulan biasa. Kita kemarin melewati yaitu Dzulqa'dah,
Berikutnya ini adalah bulan Muharram, di mana sebelumnya kita melaksanakan yaitu Idul Fitri yang kita kenal di bulan Syawal. Idul Fitri ditengahin oleh bulan Dzulqa'dah, Syawal, Dzulqa'dah, nyambung bulan Dzulhijjah, Idul Adha. Ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Tutup tahun 1446 Hijriah ditutup dengan amalan ibadah puncak rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji ke Baitullah. Berikutnya masuk di bulan baru, bulan paling awal kita kenal dengan bulan Muharram, atau kalau orang Jawa, saya orang Jawa Timur bilangnya bulan Suro, sampai bilangnya kalau orang Sunda bilangnya bulan Sura. Ya, ada film Susana malam satu Suro, berarti itu sutradaranya Jawa apa Sunda, Bu? Jawa. Apa hubungannya atau gitu ya? Kalau malam satu Sura berarti apa? Sutradaranya orang mana? Sunda, gitu ya. Tahunya kan zaman era itu kan Susana, ya, atau film-film apa horor-horor. Sekarang nggak negatif itu Susana yang beda. Itu namanya kecantikan, itu bule soalnya. Coba ada yang mau daftar, gitu. Nih tadi ya, maka kita masuk bulan Muharram sebagai tonggak awal mulai start untuk kita beribadah, baik itu ibadah hablum minallah wa hablum minannas. Dibukalah dengan bulan Muharram. Guru-guru kita menyampaikan kalau bulan Muharram yang khas itu kita kenal dengan Idul Yatama, lebaran anak yatim. Ada Idul Fitri, makanya mengeluarkannya pribadi zakat fitrah. Beras yang kita makan orang Indonesia makanya beras. Kalau udah makan roti, ibu belum apa, Bu? Belum sarapan. Enggak, kalau nggak makan apa? Belum nasi. Makanya kita mengeluarkan zakat fitrah itu beras. Idul Fitri, ya, Idul Fitri melawan hawa nafsu. Itu berarti lebaran pribadi. Kita personali anak lebaran pribadinya ya Idul Fitri, mengeluarkan beras. Bayi baru lahir ada oek-oek, baru umur berapa menit sudah dikasih apa, Bu? Sebelum imam turun dari mimbar sholat Idul Fitri wajib membayar apa? Zakat. Ya, itu 2,5 kilo atau 3,5 liter, ya kurang lebih gitu ya. Itu zakat beras. Idul Fitri ini pribadi personal. Cuman di Indonesia luar biasa. Idul Fitri itu ngalah-ngalahin yang lain-lain ya, Bu ya. Kalah itu Idul Adha, lebarannya nama Idul Fitri. Itu fenomenanya, euforianya itu luar biasa. Tadi karena kita berhasil melawan hawa nafsu. Hawa nafsu itu, hawa itu adalah makhluk yang gak kelihatan. Ya, makhluk apa? Goib, hawa, setan, jin, itu hawa. Berikutnya ada nafsu yang ada di dalam apa? Diri kita. Di nafsu. Hari ini ada hablum minallah wa hablum minannas. Hablum minallahnya kita duduk di sini baca-baca firman Allah, masuk di dalam masjid, ya. Hanya masjid disebut rumah apa, Bu? Rumah suci, rumah Allah. Berikutnya di sini juga pekan Muharram ada hablum minannas. Mungkin sebelumnya panitia atau pengurus mengumumkan ada bakti sosial baksos pekan Muharram, berbagi dengan anak saya Rasulullah, kecinta Rasulullah. Kita memiliki rezeki yang notabene ini rezeki dari Allah, dikembalikan lagi kepada siapa? Kepada Allah. Nah, ini mereka untuk mengangkat derajat anak-anak ini mengadakan acara pasti butuh biaya, butuh apa, Bu? Butuh dana. Akhirnya kita di situ ada urusan hablum minallah wa hablum minannas. Makanya tentunya ini penjelasan ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Kalau kita berbagi atau bersedekah, ya berbagi ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau statusnya wajib ini yang kita kenal dengan zakat. Ada zakat fitrah tadi Idul Fitri, ada juga zakat mal, 1 nisab, 1 haul. Kalau kita punya harta karun, ya Bu, gak enak-enakan orang kaya itu. Ya, dia punya pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mana-mana Bu, orang kaya orang miskin, Bu. Nah, orang kaya tapi harus ngerti apa, Bu, harta karunnya. Ya, jadi intinya orang miskin itu juga enak, hisapnya juga apa? Ringan. Ringan, ya. Sampai pengen jadi orang kaya orang miskin. Orang kaya. Orang kaya ya, orang kaya yang bisa berbagi ya. Hanya iri boleh 2, hanya iri di hati situ. Iri itu cuma ada 2. Satu, iri kepada orang yang berilmu, yang bisa mengamalkan ilmunya di jalan Allah. Ibu-ibu semua ini umum madrasatul ula. Kita adalah guru pertama di dalam rumah tangga kita. Ajarkan anak-anak, meskipun ibu masukkan ke TPA, TPI, ajarkan anak-anak untuk apa, Bu? Belajar Al-Quran, belajar adab, akhlak keluar masuk, itu mengucapkan salam, saling tuh bocah. Kalau saling jangan di mana, Bu? Di jidat atau di pipi
suami dibolak-balik, ya jangan ATM dibolak-balik, ya kalau bolak-balik masuk gak keluar duit dilempar, gak ada duitnya, gitu ya. Tapi sekarang ATM udah jarang ya, atau pakai apa tuh? Pakai kartu ya, iris gitu-gitu ya, udah canggih ya orang Indonesia ya. Masya Allah luar biasa ya untuk perkembangan teknologi. Tadi banyak iri boleh kepada orang yang mengamalkan ilmunya di jalan Allah, sama iri kepada orang yang mampu ekonomi, ya Bu ya, mampu punya harta karun, tetapi harta karunnya ini diberikan di jalan Allah. Makanya kalau ada majelis taklim, nggak mungkin majelis taklim masjid itu nggak ada kotak amal, pasti ada kencreng kotak amal ya. Jadi kalau ada masjid kotak amal, ini kalau bisa dalam keadaan apa Bu, ikhlas, ya ikhlas masukin gitu ya. Ini udah uangnya itu abu-abu diulang-ulang ya Bu ya, sampai ditutupin lagi pakai apa? Tangan ya. Ya itu jangan ya Bu ya. Kalau memang ibu ilahnya 2.000 ya nggak apa-apa, 2.000 masukin. Ya kira-kira ikhlas gak 2.000 Bu? Nah, 5.000 ikhlas gak? Ikhlas. 10.000 ikhlas gak? 50.000 ikhlas gak? 100.000 ikhlas gak? 1 juta ikhlas gak? Ikhlas ya? Berarti ya. Nama masjidnya itu masjid apa Bu? Ya, pinteran ya. Ini namanya masjid ikhlas digunakan untuk acara berbakti ya. Sesuai dengan nama apa? Masjid. Ibu senangnya langganannya baca surat apa? Siapa ibunya? Ikhlas banget ya. Sampai saking ikhlasnya rokat pertama udah gaduh baca ikhlas. Akhirnya batin rokat kedua. Udah ikhlas apa lagi gitu ya. Ibunya ikhlas lagi ya, geser besi turun baca apa? Al-Falaq. Al-Falaq jangan ikhlas terus. Itu malaikat bingung jadi nulis yang hidung. Tadi aja saya ngetes hasilnya ya. Coba ibu Duni ya, atau masih on gak ya, udah jam segini ya, baca surat kafirun masih on gak ya? Alhamdulillah udah on ya. Apalagi di video ya, harus malu-maluin aja. Pulau BCK itu baca kafirun muter-muter ya benar kuat gitu ya. Tapi alhamdulillah udah pintar baca kafirunnya udah lancar ya. Tadi saya ngetes ke anak-anak juga, anak-anak tak saya ke anak-anak. Karena memang anak-anak dari segini ini memang harus pembiasaan Bu. Diajarkan baca Quran, diajarkan adab ya, seperti itu. Makanya kita melihat ini perjalanan orang tua kita, perjalanan para guru-guru kita. Ini Fataya Muslimat ya Bu ya. Nah, Nahdlatul Ulama ini organisasi terbesar di Indonesia. Nah, ini dari dulu kita yang kita tahu ilmu tahu apa ya dari ulama ya. Gak bisa kita harus langsung Quran hadis, itu susah berat. Ya kayak gini, ibu tahu ya kalau era saya era zaman Presiden Pak Harto, ingat gak zaman dulu? Ibu Pak Harto atau Pak siapa Bu? Atau Pak Prabowo? Sekarang tuh bocah yang Pak Prabowo ya. Dan zaman Pak Harto, kita tahu Pak Karno nggak tahu. Itu harus tahu lewat siapa ya. Ini ilmu ini lewat para ulama. Karena kenapa? Ya ini tinggalan warisan para siapa Bu? Tinggalan warisan para nabi, terutama nabi kita nabi siapa? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini perlu dikenalkan kepada masyarakat untuk mengadakan acara ini diisi kebaikan ya, kebaikan manusia memang punya nafsu atau tadi syahwat ya. Tadi hawa nafsu, hawa itu adalah makhluk hembusan dari makhluknya Allah yang jahat, setan, jin. Berikutnya nafsu adalah diri kita. Makanya kalau berpuasa melawan hawa nafsu ya, jangan dikit-dikit males berangkat pengajian. Kenapa Bu males berangkat pengajian? Ibu bilang iya nih lagi banyak setannya begitu. Padahal yang asli itu nafsunya yang harus dilawan. Tadi kalau pas lagi mohon maaf Bu mau bakso, jalan-jalan ke mall ya, lagi tren mau mana nih di datang Mas, ayo ada lagi di plaza, ada mana itu. Ibu mau makan aja udah sekali dudukan itu sekeluarga sudah nggak mungkin Bu, 50.000 kita berlima. Bisa nggak kayak gitu Bu? Itu mah ongkos parkir ya ongkos parkir aja sekarang mahal. Pernah saya masuk mall itu Sumarek, mall mana tuh Bekasi. Right, sekali masuk 50 kagak jadi, ya Bu pergi lagi cari yang gratis. Masya Allah tuh. Kadang-kadang kita nggak eman-eman kalau untuk urusan apa? Dunia. Ya, makanya kalau ada acara seperti itu nggak usah mikir, kencengan lewat langsung masukin ya. Tidak usah ada ria dan pamer 100.000 diginiin. Ini susah banget sih, masuk 100.000 ya. Kan uang merah
Masya Allah. Jadi kalau pas ada rezeki, udah nggak usah mikir nanti diganti oleh Allah, berapapun itu. Saya punya orang tua, abah saya almarhum, itu kalau dompetnya nggak pernah diatur, Bu. Dompet itu campur, uang 100.000, dulu kan 100.000 lebar-lebar ya, 50.000 abu-abu lebar, itu dicampur. Jadi misalnya kita nyolong untuk ngambil ya, itu apa nggak tahu, Bu, nggak tahu ngambil berapa, nggak tahu, soalnya uangnya di out. Jadi kalau pas ada orang ya kadang-kadang ada aja yang datang itu butuh banget, nyangkut tuh ngambil tuh nggak pakai mikir, ya itu rezekinya segitu. Kalau kita kan nggak, kita lagi lu kali buana gitu. Nih kalau kita nih ya, kalau dompet itu dibilang 100.000, habis sama Bu 50.000, habis itu yang apa tuh hijau kan 20.000, habis itu yang ungu habis itu yang apa kuning 5.000, terus abu-abu itu ya. Antar kalau mau berbagi itu ada bubur cantik ya, apa ya 100.000, apa yang 50.000 biru, pokoknya eman-eman itu sayang. Habis itu yang hijau 20.000 ya eman-eman juga, lumayan bisa beli goreng dapat tempat. Habis itu masukin lagi yang 2.000 abu-abu, yang kayak anak SMA negeri 3 Cikarang sini ya, abu-abu itu aja tulet-tulet. Yang kebangetan lagi itu aduh eman-eman 2.000 bisa pupuk aja ya, masukin lagi kok. Nah tapi di sini nggak ada ya, sini tuh langsung ada acara di Fatihah tuh langsung 5 apa? 5 juta, alhamdulillah. Soalnya Masya Allah rezeki suaminya gede ya Bu ya, kan tiap bulan itu dapat 80 juta, amin. Yakin pulang dari sini suami ibu besok gaji 80 juta, luar biasa deh ya. Ibu kalau gajinya 80 juta kan nggak berangkat ke sini ya, berangkat ke mall ya. Masya Allah, alhamdulillah kita bisa berbagi dengan mereka. Tadi adalah untuk Bapak Ibu takdim kepada siapapun sesama, tadi untuk hormat kepada sesama, terutama untuk mereka-mereka ini kita angkat derajatnya. Dan tadi kita angkat derajatnya tidak hanya kita bantu untuk seperti ini jangka pendek, tetapi kita bantu untuk jangka panjang. Sekolahin mereka sampai tinggi. Honati Fatia mau jadi apa Fatia? Fatia mau jadi apa nanti gedenya? Kita mau jadi apa? Jadi guru, jadi dokter, guru, oh jadi guru Fatia ya, guru Fatia. Satu lagi siapa tadi namanya? Adifa mau jadi apa Adifa? Oh dokter Adifa, keren ya, dokter Adifa sama guru Fatia ya. Mau jadi apa? Waduh polisi. Tuh, mama nih ya, jangan aja. Itu kalau naik motor ya, itu kanan beloknya kemana? Kiri. Nah kayak gitu ya. Terus berikutnya dokter Adifa tadi ya, ada Bu Ana sudah pengen ini udah jalannya sempoyongan ya. Ini aja Ibu Mulyati tuh dulunya udah agak legol, udah habis tuh ya. Nanti periksa semua ya, dokter Adifa ya. Ntar Fatia juga jadi guru yang hebat ya, guru yang hebat diajarin murid-muridnya yang pintar ya. Nanti Bu Ana ketemu berarti 15 tahun lagi atau 20 tahun lagi ya, kalian jadi orang hebat, amin ya Allah. Angkat Bu mereka derajatnya. Kalau bisa itu bikin, ya itu mungkin gak usah banyak-banyak, semampunya kita. Misalnya punya majelis taklim, itu dibikin orang tua asuh, atau orang tua asuh. Jadi kita membantu untuk urusan pendidikan atau sekolahnya. Kalau bisa sekarang mohon maaf Bu, kalau zaman ibu lulusan SMA masih banyak. Kalau sekarang itu udah gak laku, tau gak sih Bu? Gak laku. Saya kan kalau hari Jumat kan siang misi-misi di PT, itu tak lihat itu kadang-kadang Ibu yang lulusan SMA zaman sekarang itu paling dipakai 3 tahun 4 tahun, dibuang sama PT, nyari yang fresh ya. Nyari yang fresh itu nyari yang apa, baru lulus. Kemarin aja itu yang ada job fair, tau gak, yang di Presiden Studio, Allah bertanya banyak yang pingsan. Akhirnya awal, tau gak awal bahasa Jawa Timurnya, giliran yang tes 2-nya yang diterima sedikit, ternyata yang tes itu yang gak keterima, yang gak tes malah apa Bu? Keterima, nih malu kok yang keterima ya. Masya Allah tuh ya, inilah dunia ya. Jadi anak-anak ini yang minimum maksimal kalau bisa itu sampai strata 1 kuliah ini. Kalau kita sendiri mungkin berat, bareng-bareng jadi orang tua asuh seperti itu ya. Saya sudah melaporkan, bukan kita cerita ya, kalau dicontoh alhamdulillah saya sudah meluluskan ada 2 sarjana dari kelas 5 SD
Yang Sofian itu dari kelas 5 SD. November kemarin kita wisuda, Bu. Saya sama Buya wisuda. Jadi punya binaan untuk kita sekolahkan. Ini masih banyak versi, masih ada 56 anak yang kita sekolahin. Kemarin pada laporan ada yang masuk SMA Negeri Lemah Abang, ada yang masuk SMP Negeri Cikarang Timur. Kita punya, kita data. Ini almarhum siapa untuk pendidikan dana sekolah. Kalau yang untuk gini-gini alhamdulillah kita guru ngaji ada aja, nanti acara apa minta Bu Ana minta 10 anak gitu ya, minta 20 anak tergantung karena acara macam-macam kan ya Bu ya. Itu mah jangka pendek. Tuh bocah dikasih sembako, dikasih bakso, dikasih apa Bu? Mohon maaf, dikasih apa nih, amplop. Itu kan untuk jangka pendek. Tuh coba dana ibu kasih uang 100.000 berangkat ke Indomaret, Alfamaret, Indomaret, Agustus Maret, kira-kira bawa kresek 1 jam habis nggak? Habis. Itu jangka pendek apa jangka panjang? Jangka pendek. Yang jangka panjang adalah mereka asuh sekolahnya, pendidikannya ya. Jadi intinya sampai anak itu sampai punya ilmu sehingga dia bisa mandiri. Kalau ini jangka pendek ya, kalau bisa jadi orang tua asuh. Makanya ibu punya binaan anak-anak sekolah nggak usah banyak-banyak semampunya. Dan nanti ada per bulan ada yang keluarin zakat apa? Zakat. Saya juga tidak bekerja sendiri. Kita punya yayasan Darul Cikarang, ada nggak pernah bikin sumbangan juga, nggak pernah bikin apa tuh proposal. Ada aja yang itu ngeluarin. Ada temennya suami waktu itu jadi apa gitu keluarin zakat emas. Pas kita lihat, masya Allah kaget. Dilihat ini berapa nih kita ini 1.800.000, nggak taunya 18 juta. Dialokasikan silakan untuk apa itu dibagi untuk pendidikan sekolah anak-anak kesayangan Rasul. Yaitu kita bekali ilmu. Jadi intinya untuk masa depan mereka. Tadi ditanya ini masih ingat? Oh aku dulu ditanya Bu Ana, si Al mau jadi polisi, Adifa mau jadi dokter, Fatia mau jadi apa tadi? Jadi guru. Nah ini kita semua jadi apa? Saksi. Makanya semua dikerjakan harus dengan ikhlas. Ibadah harus ikhlas. Ini tadi itu sudah tandanya ini ya Bu ya. Suratnya yang dibaca surat Al-Ikhlas. Duduknya di masjid apa? Al-Ikhlas ya. Itu kita semua supaya apa ini melakukan ibadah harus ikhlas karena siapa? Karena Allah. Mudah-mudahan dengan kita duduk di sini, Fatayat NU ini adalah didirikan oleh para guru-guru, para kiai-kiai, ulama-ulama besar yang kita sekarang diisi oleh generasi-generasi muda dengan acara kebaikan-kebaikan seperti ini di bulan yang berkah, bulan apa? Muharram. Ini sebagai awal doa. Sebenarnya ini pekan Muharram itu sebagai start aja, bukan memulai aja. Tapi selanjutnya harus dikerjakan, berseri. Intinya dalam keadaan apa Bu? Istiqomah. Allah lebih menyukai amalan yang istiqomah daripada yang hanya sekarang tapi tidak sama sekali selanjutnya ya. Jadi ini sebagai program awal untuk kita perbanyak untuk beribadah. Hablum minallah wa hablum minannas. Amalan guru-guru kita. Kemarin saya juga ada kemis malam Jumat di mana itu? Majelis taklim yang mana tuh? Pulau Cempaka Cendana ya, itu apa tuh? Tibil Kulub ya, Majelis Taklim Tibil Kulub itu kemarin ngasih amalan ijazah. Ibu sekarang bulan Muharram. Kalau sudah bulan Muharram seperti ini, mulai kita start sebagai catatan awal. Catatan awal kita beribadah, kerjakan amalan-amalan ibadah. Hablum minallah yang kasih urusan sholat, urusan puasa ya Bu ya. Itu hablum minallah. Berikutnya zakat, haji itu hablum minallah. Berikutnya ada juga hablum minannas. Mulai start ini pekan Muharram, hablum minallah ditambahin. Apalagi seorang ibu harus kuat ininya Bu. Perempuan itu lisannya kuat gak sih Bu? Kuat lisannya. Daripada bapak-bapak, ibu ngomong A, bapak-bapak ngomong A, ibu ngomong A sampai Z. Ya, benar gak sih? Itu saya loh ya. Atau sampai ya Bu? Ya, itu suami kita ngomong A, kita sudah sampai berangkat Z. Ya, kesimpulan yang ngetok palu siapa biasanya? Suami. Ngetok palu suami, ibunya gitu ya. Masya Allah. Makanya ibu bukan kuat kalau lagi ngoceh. Bener gak sih? Benar. Ya, jadi makanya ibu perbanyak untuk baca zikir, perbanyak untuk zikir, nadoman gitu-gitu ya. Supaya apa? Supaya kita ini kokoh kuat. Karena sekarang kita punya anak-anak keturunan. Mudah-mudahan anak-anak ini selamat dunia maupun akhirat. Guru-guru kita nganjurin kalau sudah bulan Muharram ini perbanyak baca ayat kursi. Ya, kalau bisa sampai sekali dudukan ayat kursi 313 kali. Kenapa Bu Ana 313? Karena ini sesuai dengan jumlah jenis Nabi. Ada 313. Yang wajib kita ketahui Nabi ada berjumlah berapa?
25 nabi dan rasul, tetapi jumlah jenisnya nabi itu ada 313. Kayak contoh Nabi Khidir. Pernah dengar nggak Bu Nabi Khidir? Ada nggak yang di 25 nabi Nabi Khidir? Nggak ada yang masuk yang 313. Jadi pada waktu itu, maksudnya itu pada waktu pas Nabi bergemur mengucapkan ayat kursi, dan ayat kursi ini adalah Sayyidul Al-Baqarah. Sayyid pemimpinnya apa? Al-Baqarah. Itu adalah ayat kursi. Coba ayat kursi Al-Baqarah ayat berapa Bu? Nomor berapa? Ayo. Ayat kursi Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat ke berapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Kalau ada tahu tak kasih jeruk nih. Ayo begitu tuh, langsung buka itu. Yang bisa, yang tahu bisa berangkat langsung maju semua. Juz 3 itunya ayatnya, saya kan nanya ayat. Ya besti, ayo. 255. Habis buka itu ya, handphone ya. Nah, ayatnya itu 255. Kalau doa sapu jagat, ya tahu karena Atina. Ya, Robbana Atina itu sapu jagat ya. Al-Baqarah berapa? Ayo. Ayo, Robbana Atina. Aduh, ada belajar bukan? Al-Baqarah berapa? Ayo. Ayo. Robbana Atina. Ayo, Bu Aziza. Ketua MT. Berapa ayo? Lagi hamil kalau bisa jawab apa jadi ya? Nenek, bisa nggak itu? Ya, 201 dapat buku di handphone. 201 ya. Al-Baqarah 201 itu doa sapu jagat. Ibu harus ngerti. Dan pemimpinnya Al-Baqarah itu adalah ayat kursi. Coba ibu dicoba 313 kalau pemimpin punya hajat. Dalam kondisi dalam keadaan haid bisa nggak Bu anak? Bisa. Boleh baca kursi dalam kondisi haid atau berhadas besar, hadas kecil boleh ya. Tapi kalau baca Al-Baqarah kabeh dari ayat 1 sampai selesai dalam kondisi dalam keadaan haid nggak boleh ya Bu ya. Tapi kalau ayat kursi boleh, Robbana Atina juga boleh kalau kondisi haid, karena dipakai untuk zikir dan doa. Sekali dudukan. Kalau ibu nggak kuat, dicoba dulu, namanya orang latihan belajar hijrah, bulan Ramadan hijrah. Itu silakan sekali dudukan 7 kali baca ayat kursi. Pilih yang mana Bu? Kali dudukan itu habis sholat 5 waktu. Habis sholat subuh 7. Habis sholat zuhur berapa? 7 kali 5 berapa? 35 ketemunya 9 hari, 10 hari 313. 9 hari ketemunya 313. Tapi kalau ibu keren, sekali duduk berapa? 313. Lah wong ngoceh aja kuat ya Bu ya. Duduk makan bioskop, duduk dimatiin lampunya, ya udah bayar puluhan ribu, ya sama pipis-pipis kita ada yang nanya, Bu Ana boleh gak saya nonton bioskopnya tuh jam 17.40, habis itu kan nanti selesainya setengah 8, boleh gak sholatnya di jaman? Tak jewer kupingnya, mau kita sholatnya di jaman, begitu ya? Ya gak boleh ya Bu ya. Anak itu nonton bioskopnya di Cikarang, meskipun nonton bioskopnya di Eropa juga gak boleh di jaman, ya udah. Gara-gara nonton bioskop jadi sholatnya di jaman gak boleh ya. Ya harus sholat dulu baru kita nonton atau apa, nonton TV, nonton apa gitu ya. Ini jadi intinya kalau itu di tempat-tempat itu kuat, nonton film Korea kuat, India 3 jam kuat, giliran ngoceh Allah la ilaha udah sini pengek ya Bu ya, megang-megang ya. Kalau ini cicil dulu dah, nggak apa-apa ya, cicil dulu. Kalau ada hajat khusus berdoa pada Allah pakai ayat kursi. Ini guru-guru kita ngajarin terutama di bulan Muharram, tidak hanya bulan Muharram sebenarnya, sambung di bulan-bulan yang lainnya untuk bekal doa. Ya silahkan ibu-ibu amalin untuk apa ini ibadah sehari-hari, perbanyak untuk zikir untuk seorang ibu supaya anak-anak kita ini selamat dunia maupun akhirat. Yang sudah pernah kita sampaikan juga, anak-anak dibacain Fatihah ya Bu ya, bacaan Fatihah supaya ini anak-anak kita kuat. Dan kita kan nggak tahu sampai kapan di dunia, mungkin eyang-eyang nenek-nenek yang meninggal itu bukan nenek-nenek atau eyang-eyang dulu, tapi yang meninggal itu bukan karena umur, bukan karena usia. Kita nggak tahu, makanya kita punya tanggung jawab kepada Allah. Silakan untuk perbanyak, paling gampang, paling mudah adalah perempuan atau ibu adalah berdiri. Kalau tidak ada urusan hablum minanas, kalau ada kayak gini-gini malah nggak boleh, mending ibu tidur. Ada nggak? Boleh nggak pengajian bersama pegang tasbih?
Ya, itu nggak boleh Bu adabnya. Tetap dengerin pengajian, meskipun ngerti nggak ngerti, atau mending tidur Bu daripada pegang apa? Tasbih, karena pikirannya kepecah. Ya, jadi silakan dengerin, ngerti gagal. Kan sering ya, mohon maaf, kalau ada sholat tarawih lagi bulan Ramadan tuh, habis sholat tarawih, sebelum sholat tarawih kan biasanya ada kultum ya, ada nggak kayak gitu ya? Habis sholat isya ada kultum. Pas lagi ada kultum, banyak ibu-ibu nggak dengerin kultum, ngapain? Baca Al-Quran, banyak baca Al-Quran. Misalnya ada kultum, mumpung ini tadarus, jadi kupingnya ini dengan apa ini? Pengajian, terus dianya lagi apa itu deres baca apa? Al-Quran. Nggak boleh itu, dengerin aja itu. Kalau pengajian ilmu, dengerin ilmu, nggak usah baca apa? Al-Quran. Atau pas sedikit juga nggak boleh, dengerin aja pengajian. Karena ada tuh apalagi usahanya ganteng ya Bu, keren. Harus pas lagi itu usahanya ganteng, subhanallah, subhanallah gitu ya. Usahanya ganteng malah pikir ya Bu ya. Kenapa Bu subhanallah terus? Atau menikmati kagumnya subhanallah. Karena usahanya ganteng ya, itu nggak boleh ya. Jadi intinya, karena kenapa kita kalau tolak bukti ya tolak ilmi, mending ibu tidur ya, tapi ya jangan saya ngaji tidur aja deh. Ya tadi ya, jadi sehingga apa itu kesimpulan untuk pelaksanaan hari ini. Dari yang tadi, perbanyak untuk ibadah hablum minallah hablum minannas sebagai bentuk hijrah kita bulan Muharram ini sebagai tonggak awal untuk kita beribadah. Hari ini kita berada di masjid kita tercinta, ada urusan hablum minallah, mereka baca-baca ya, tawasul, doa dan sebagainya. Sama ada hablum minannas. Berikutnya lagi, yang kedua, ini angkat derajat anak-anak Bu, sekolahkan sampai setinggi mungkin. Kita bantu sebisa kita, semampu. Kalau nggak itu gotong royong. Partai NU punya pendidikan dana asuh, dana kamu asuh pendidikan sekolah mungkin sampai strata 1. Untuk anak-anak kita itu ada kekuasaan tersendiri. Yang ketiga adalah perbanyak sebagai seorang ibu, seorang istri, perbanyak untuk berzikir, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan hidup kita ini dalam lindungan Allah dan berkat oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Ya, itu saja ibu-ibu yang mungkin bisa disampaikan nasihat untuk saya pribadi dan untuk semuanya. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir acara ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan berkah, manfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Suami kita dijadikan suami yang soleh, kita jadikan istri yang soleha, anak keturunan, anak mantu, cucu, mudah-mudahan jadikan anak-anak yang selamat dunia akhirat, barokah ilmunya, barokah kegiatannya, dan senantiasa kita sedang mencucuri maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung doa. Apa ada yang mau doa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sesuatu untuk anak keturunan kita, sebutkan nama suami, nama diri, dan nama anak keturunan kita. Buyur Ahmad Faris, Ahmad Shalih Fadil, Ahmad Abdul Ahmad Syarul, Ahmad Faiz. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma bihaqqil Fatihah wa syirril Fatihah wa karumatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah wa nuril Fatihah wa mu'jizatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa ihtim lana bil khair. Allahumma hassil muradana bil khair wa ja'alna ya Allah untuk bulan besar Fatayat NU di BCL dan untuk masjid kita tercinta Masjid Al-Ikhlas. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Susah ya Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini, duduk tolak ilmi, mudah-mudahan sebanding dengan kita berangkat ke Baitullah, menunaikan ibadah Baitullah, haji dan umrah, dan bisa berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai malam keluar besar Fatayat
NU, mudah-mudahan BCL, mudah-mudahan semuanya para jamaah di BCL bisa menunaikan ibadah haji dan bisa menunaikan ibadah umrah, berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna hajjan mabrura, Allahumma ja'alna umratan mabrura, wa sa'yan masykura wa dzikran maghfura, wa amalan sholihan maqbulan wa tijaratan lan tabur. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wa Madinah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Khusus untuk anak-anak dari anak-anak asuh kita, untuk anak-anak orang tua yang sudah meninggal, maupun khusus untuk anak-anak kita, orang tua dari Fatia, orang tua dari Anifa, orang tua dari Al, dan anak-anak binaan kita dari Fatia NU, untuk mereka-mereka yang sudah berpulang rahmatullah, untuk guru-guru kita, untuk para ulama-ulama NU yang sudah berpulang rahmatullah. Mudah-mudahan beliau-beliau diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dilapangkan alam barzahnya. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sarang-sarang kita baca doa sama jaga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Khusus untuk Fatah NU BCL dan Masjid Al-Ikhlas dan seluruh para ketua-ketua majelis taklim, para jamaah yang ada di perumahan BCL, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Syallahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waghfir lana wa liwalidayna. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Minta doanya ya Bu, insyaallah 10 hari ke depan 31 Juli sampai 10 Agustus kita mau berangkat di ibadah tanah suci ya. Mudah-mudahan saya minta doa ke ibu-ibu saya doakan kepada NU, mudah-mudahan bergantian untuk berangkat ke Baitul Maqdis. Matur nuwun, jazakumullah khairan wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.